Dia tidur lagi nih, nyambung lagi mimpinya dia. Mimpi mamanya lagi. Dia ngeliat ada keranda lewat. Keranda lewat nih. Si Naila tuh agak heran gitu. Loh, kok keranda itu kosong gitu kan? Siapa yang meninggal? Tapi orang pada pakai kain putih banyak gitu. Bawa keranda kosong. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang mana ini datangnya dari seseorang yang meninggal secara mendadak. Jadi dia tuh nggak sakit dan nggak juga dalam keadaan apa? Pokoknya nggak ada tanda-tanda kalau dia meninggal gitu. Tapi dalam hitungan menit dia meninggal dunia. Nah, ini penyebabnya bisa karena jantung atau tensinya naik. Pokoknya di dunia medis itu pasti ada penyebabnya. Namun ketika seseorang meninggal dalam kondisi ini, itu ada aja kejadian horor yang mereka tinggalkan. Jadi ceritanya sebelum meninggal itu mereka udah ngasih pertanda gitu. Nah, ini yang sama ceritakan pertanda nih. Pertanda bahwa mereka itu udah mau meninggal. Dan ini kejadian kisahnya tuh nyata yang ada di tempat. Oke, gimana ceritanya? Sebelum ke cerita, saya akan membawakan. Nah, ini cerita pertama ada hubungannya dengan mimpi. Nah, sebelum ke cerita nih soal mimpi, saya mau cerita dulu nih. Aduh, saya lama-lama mau diangkat jadi duta mimpi nih. Soalnya beberapa video saya itu bercerita tentang mimpi. Udah banyak ya kayaknya video saya itu bercerita tentang mimpi. Nah, kali ini mimpi saya nih. Mimpi saya ini benar-benar random, saudara-saudara. Yang pertama itu jadi gini. Sebenarnya saya tuh nggak ada di pikiran saya, di angan-angan saya bahwa ingin bertemu yang namanya ini gambar ini. Jadi gini, sama sekali tuh nggak ada kepikiran kalau mau ketemu Pak Jokowi. Oke, nggak ada sama sekali. Karena kenapa? Ceritanya gitu, Jokowi mau kemari gitu. Ini tuh jauh ya. Tapi sebenarnya bisa aja ya. Tapi mau ngapain gitu? Nah, tiba-tiba ceritanya nih, saya lagi tidur ya kan, tidur ya, mimpi yang namanya mimpi lagi kondisi tidur ya. Jadi saya mimpi nih didatangi ada mobil lewat nih berhenti nih di depan rumah gitu. Itu mobil hanya satu, tapi di situ saya lihat nggak ada ini di luar konteks horor udah ya, nanti kita cerita horor. Maksudnya nanti next ini. Saya mau pengen share dulu cerita ini. Nah, jadi lanjut. Jadi ceritanya si mobil ini tuh berhenti. Mobil warna hitam. Nah, turunlah nih Pak Jokowi gitu. Turun dari mobil. Saya nggak ada ekspresi kaget atau gimana gitu. Cuman saya tuh hanya senyum gitu. Oh, ini Pak Jokowi datang berkunjung ke rumah saya gitu. Ya Allah, saya terbayangkan di benak. Oke, yang paling mind blowing lagi nih, dia turun kan. Dia turun, saya nyambut ke depan tuh, baru di depan pagar. Terus Bapak Pak Jokowi itu nanya gitu, bintainya masih ada. Jadi gini, guys, bintai itu adalah makanan ya kan, itu makanan favorit saya. Mentang-mentang itu makanan favorit saya, nggak harus Pak Jokowi harus makan itu juga ya kan. Tapi kok tiba-tiba dia nanya itu gitu loh. Saya heran kan, bintai Pak Jokowi makan bintai. Aduh Pak, maaf, ada gitu-gitu. Kalau mau
kalau mau dibuatin bentar dulu Pak, saya ini beli dulu bahannya gitu. Nah tiba-tiba ada nih ajudannya datang kan, di mimpinya tadi ajudannya ada gitu, datang. Dia nggak datang sendiri pakai mobil sendiri, enggak, dia bersama ajudannya tapi mobilnya satu doang. Datang nih ajudannya gitu, dia bilang Pak, di sana ada banjir. Dia nunjukin banjir kan, dia ngomongin banjir. Pak, bapak nggak makan, kita ke tempat banjir dulu. Biasa kan modelnya gayanya Pak Jokowi tuh kalau ada apa-apa pasti diutamakan itu kan, utamakan nolongin masyarakat. Ini kok jadi Pak Jokowi nggak tahu, cerita aja nih kita. Nah tiba-tiba saya kebangun dalam mimpi dan ketawa. Ya bisanya Pak Jokowi masuk ke dalam mimpi. Oke. Lanjut ke cerita. Nah jadi, oke kita lupakan ya. Jadi ini bercerita tentang sebutnya namanya Naila. Nah si Naila ini adalah seorang gadis, dia itu udah lama nggak balik. Dia itu kerja di sebuah perusahaan yang mana perusahaan ini mengatur bahwa orang yang kerja situ nggak boleh main handphone. Maksudnya dalam waktu kerja tuh nggak boleh main handphone. Jadi handphonenya itu harus dikumpul. Nah si Naila ini karena ada peraturan seperti itu, jadi dia tuh nggak bawa handphone. Ngapain bawa handphone kalau ujung-ujungnya tuh dikumpul gitu, dikumpul handphonenya. Ini udah berjalan sekitar setahun. Jadi hampir setahun Naila itu nggak bawa handphone ke tempat kerja. Jadi handphonenya itu ditaruh di kosannya dia. Nah pada saat itu si Naila pulang kerja itu hari pertama ya, hari ketiga, maksudnya hari ketiga kejadian. Nah dia lagi makan nih di kosan, tiba-tiba dia ngedengar suara manggil. Suara itu sangat familiar sekali, yaitu suara ibunya Naila. Dia mendengarkan, kok ada mama? Tapi dia nggak nyaut, dia kan itu kan Naila gitu kan. Tapi dia nggak gubris tuh panggilan itu tuh, karena hanya sekali. Dia hanya mendengar itu nama saya beneran dipanggil atau gimana gitu. Nah itu hari pertama dia udah perasaannya itu udah nggak enak gitu hari pertama itu. Tapi pada saat di tempat kerja dia itu nggak tahu gimana ketiga harinya ini maksudnya nggak tahu gimana ceritanya, dalam 3 hari ini dia itu ada aja gitu yang buat dia senang gitu, happy. Tapi pada saat mendengar suara itu perasaannya langsung berubah jadi nggak enak. Nah dia ke tempat kerjalah seperti biasa. Dia ini hari kedua ya, dia ke tempat kerja hari kedua nih seperti biasa, dia tinggalin handphone. Pada saat itu bulan puasa, sekitar jam 1 si Naila itu ngajak teman-temannya untuk sahur di kosannya dia. Belilah mereka ayam goreng 3 untuk si Naila 1 sama 2 temennya. Jadi mereka lah makan sambil ketawa-ketawa gitu, makan. Si Naila sama sekali nggak ngecek handphone. Tiba-tiba ada suara notifikasi SMS masuk ke handphonenya Naila. Si Naila kan sebenarnya dari awal tadi itu nggak ngecek handphone kan. Tiba-tiba aja ada suara ini SMS gitu. Nah pada saat dia ngambil handphonenya baca SMS-nya. Nah di situ dia agak kaget ya, karena kenapa? Si adiknya itu bahasa SMS-nya nih, mama itu udah nggak ada, dia udah pergi gitu. Si Naila mikir, kenapa, kemana gitu. Dia kan kenapa si Naila nanya seperti itu, dalam hatinya tuh nanya kayak gitu, karena mama itu nggak sakit, maksudnya nggak ada kabar kalau dia itu lagi sakit atau lagi dia di opname apa segala macam, nggak ada gitu. Lagi pokoknya dia taunya mamanya tuh sehat-sehat gitu. Nah
dengar hal itu, baca hal itu, dia telepon adiknya, apa maksud kamu gitu, si Naila, apa maksud kamu, mama kemana gitu. Benar kak, mama udah nggak ada. Ini adiknya nangis ya, mama udah nggak ada gitu, mama meninggal. Si Naila diem. Sebelum kejadian itu sebenarnya Naila itu udah mimpi. Nah ini kembali ke mimpi lagi. Naila itu mimpi. Sebenarnya udah 2 kali mimpi juga. Dari 2 kali manggil tadi. Nah ini mimpi lagi nih saya mau ceritain. Jadi 2 kali mimpi ya. Yang mimpi yang pertama itu dia melihat ibunya itu lagi mandi pakai sarung diikat gitu, dia ingin ikut, nah gitu, ayo bisa nggak ikut mandi. Terus mamanya ngomong jangan gitu, dia ngomong bulan saya juga mau mandi gitu, dia maksa di mimpi itu ya, saya juga mau mandi, ini badan saya nggak ini kotor gitu, saya juga mau mandi. Si mamanya maksa, si mamanya tetap ngomong jangan gitu, jangan. Dia kebangun lah, kaget, mama lagi mandi ya, kenapa, ada apa gitu. Dia hanya bertanya gitu doang dalam pikirannya dia. Nah mimpi kedua itu dia melihat mamanya tuh datang ke kosannya dia, datang ke pintu. Nah tadi kan yang nyata ya suara manggil, ini di dalam mimpinya dia. Naila gitu. Dibuka lah sama si Naila. Mama ada apa mak? Nah baju mama warna hitam mana? Begitu. Hah, baju warna hitam? Iya, baju mama warna hitam mana? Mama mau minta gitu. Mau minta. Oh ya itu mah dia ada di belakang gitu. Si Naila menyebutin tuh ada di belakang. Nah sambungan dari mimpi itu dia kebangun kan awalnya, dia tidur lagi nih, nyambung lagi mimpinya dia, mimpi mamanya lagi. Dia ngeliat ada keranda lewat nih. Si Naila tuh agak heran gitu, loh kok keranda itu kosong gitu kan, siapa yang meninggal, tapi orang pada pakai kain putih banyak gitu, bawa keranda kosong. Jadi mamanya itu ada berdiri, mama Naila ini ada berdiri di depan teras gitu, ngeliat si orangnya ngeliat keranda sama orang yang lagi bawa keranda itu. Terus mamanya nengok ke Naila, disuruh masuk ke dalam rumah gitu, masuk katanya itu, masuk disuruh masuk. Gak lama dari situ Naila kebangun. Nah ini benar-benar aneh karena nyambung terus ngasihnya dia soal mamanya dia gitu. Nah kita kembali ke cerita si adiknya yang ke SMS tentang mamanya meninggal. Kita kembali ke situ. Jadi dia kaget, ada situ kan ada 2 temennya. Nah satu temennya ini itu nggak punya motor dan satunya lagi punya motor. Jadi yang punya motor nih ngomong kayak gini, kamu mau nggak kita bawa, saya ajak kamu pulang, ngomong gitu ya kan. Tapi ini kita kan berdua perempuan ya, saya juga nggak tahu jalan, jadi kamu yang sebagai pemandunya nantinya. Dan ternyata si Naila ini juga nggak tahu jalan. Dia nggak tahu jalan. Kalau dia mau ke kota itu dia tidur doang, jadi sama sekali nggak tahu jalanan. Dia tidur di mobil enak-enakan, nggak lihat jalan gitu. Jadi si Naila nggak ngomong hal itu kalau dia tuh nggak tahu jalan. Dia kalau naik mobil hanya tidur. Nah teman satu ini dititipin kunci, kamu kunci rumah kosan ini. Jadi si Naila packing sambil nangis, dia packing bajunya sambil nangis. Dia tuh benar-benar nggak mikir lagi apa yang akan terjadi kepada mereka berdua, karena ini perjalanan 18 jam naik motor melewati gunung.
Jadi ini benar-benar sebenarnya berisiko untuk mereka berdua. Tapi si Naila nggak bincit ke situ. Mereka packing si temannya ini nggak ada bawa baju, nggak ada apa-apa. Si Naila doang yang bawa baju. Ceritanya si temannya ini hanya ngantar doang, pas ngantar baru pulang gitu. Dia mikirnya kayak gitu temannya nih. Nah, mereka berangkatlah. Ini kan jam 1 ya. Fix untuk berangkat itu jam 2 malam berangkat nih perempuan. Bener-bener temennya ini ingin nolong si Naila. Nah, karena motornya ini motor SU dan ternyata motor SU itu sangat boros. Si Naila tuh nggak tahu dan temennya juga nggak tahu kalau motor ini boros. Udah gitu jam jam 12 malam, jam 2 ini mereka harus sebenarnya tinggalnya di pom bensin. Ketika di perjalanan ini dalam keadaan hujan deras, tiba-tiba terjadilah kecelakaan yang mana Naila bersama temennya itu ban motornya itu nyelip kayak kepleset gitu loh. Itu keplesetnya ke sawah, untung ke sawah ya, bukan ke jurang. Di situ si Naila tuh nggak kenapa-napa sama temennya, hanya lututnya temennya doang yang cedera. Itu pun katanya tuh nggak kenapa-napa, nggak mengkhawatirkan gitu. Nah, kalau si Naila itu juga kakinya doang, jadi mereka tuh hanya kakinya doang yang cedera. Jadi mereka tuh karena ini kondisi hujan ya dan nggak laju mereka, jadi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Nah, pada saat itu si Naila baru mikir kenapa dalam mimpinya itu dua kali mimpi itu ibunya itu sering nggak ngizinin dia ikut. Karena kenapa? Kalau sampai dia ikut itu bisa-bisa jadi dia bersama ibunya akan dikebumikan bersama karena mengalami kecelakaan. Makanya ibunya dalam mimpi itu sering mengucapkan jangan ikut, kamu pergi gitu. Oke, sekian dulu ceritanya, semoga kalian terhibur. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.